اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا مقبولا أما بعد. Bapak-bapak yang masih penuh ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Ayat kita sekarang ayat 117 sampai 120 dari surah Al-Maidah. 4 ayat terakhir insyaallah akan kita khatamkan. Segera kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid wa dunya wal akhirah. Apapun hajat kita dengan berkah ngaji, mudah-mudahan dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di antara doa yang tidak ditolak itu adalah doanya orang yang berjihad. Doanya orang apa? Yang berjihad. Dan orang yang tolabul ilmi, lagi mencari ilmu, lagi ngaji, itu sama dengan orang yang berjihad. Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nikmati membaca Al-Qur'an, kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. أن اعبدوا الله ربي وربكم. أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأنت على كل شيء شهيد. وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pak Andra diulangi dalam tulis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله Ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim walamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in shahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum wa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an Dzalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang membaca dan menyimak sama-sama mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Qur'an satu huruf pahalanya 10. Satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan besok profesi yang bisa diulang di akhirat itu adalah qiraatul Qur'an. Baca Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini saya jual kemana-mana nih hadis ini. Saya promosikan. Yuqalu li sahibil Qur'an.
dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Iqra wartaqi warattil, bacalah, naiklah, karena setiap bacaan itu akan bikin derajat naik. Warattil, bacalah dengan tartil, ya kayak gini dibacanya pelan-pelan. Kama kunta turattilu fid dunya, ada kalimat kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca di dunia. Berarti dibaca di mana ini? Di ada hadis lagi tentang besok, kalau di surga ada sholat lagi, Pak Tosin. Pernah dengar? Puasa, suruh makan enak kok, malah apa namanya puasa. Tapi baca Quran ternyata bisa diulang di. Betapa ruginya orang punya kesempatan belajar Al-Quran gak mau belajar, benar-benar rugi, nangis darah walaupun kemampuannya seberapapun, yang penting kita belajar terus. Nanti Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang ahli Quran. Jadi kalkulasinya gini Mas Toto, kalkulasinya orang udah belajar susah payah ya Pak Haji Roto ya, udah susah payah akan tetapi masih aja apa namanya menjumpai kesulitan. Bagaimana Pak Aris? Nanti kata para ulama, besok setelah meninggal dunia dia akan dikondisikan untuk diprivat oleh malaikat yang Allah kirim sampai yaumil kiamah. Kira-kira Mas Toto, Pak Tosin belajar gak masuk itu gara-gara kurang fokus atau banyak pikiran Pak Tosin? Banyak pikiran. Nah, besok kalau sudah meninggal dunia, kita gak pikirin tanggal tua lah, apalah segala macam, kan fokus. Masa di briefing kursus Bimbel 100 tahun, 300 tahun gak khatam kan gak mungkin lah. Ya Mas Toto ya. Jadi analoginya demikian, keterangannya demikian. Makanya belajar, jangan berhenti. Jadi dalam hati Pak Mandra juga kepingin bacanya seperti Ustaz Iqbal gitu ya. Tapi apa mau dikata kemampuannya segitu gitu aja. Enggak usah khawatir. Besok itu nanti akan dikirimi oleh Allah malaikat khusus yang membimbel Pak Mandra. Dengan catatan kita tetap harus belajar terus. Ya Pak Mandra ya. Alhamdulillah. Baik Pak Tosim, silakan diartiin, jangan saya dulu. Belajar mengartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah kultu aku mengatakan lahum kepada mereka illa kecuali apa yang amartani engkau perintahkan kepadaku bihi dengannya, anik budullah, yaitu kalian sembahlah Allah, Rabbi Tuhan pencipta aku, wa rabbakum dan Tuhan pencipta kalian. Stop. Nah ini biasanya kalau ngaji tafsir, setiap kalimat atau setiap katakanlah konteksnya itu ditafsirkan. Ini kan koma nih, apa koma. Kemudian tafsirannya bagaimana di sini ayat yang ke-117 sampai wakaf tersebut adalah sebagai berikut. Maknanya adalah aku tidak mengatakan kepada mereka di dunia kecuali perkataan yang kau perintahkan kepadaku ya Rabb. Perkataan yang kau perintahkan kepadaku itu apa? Ubudullaha Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah yang menjadi Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang saya sampaikan, yang saya dakwahkan itu. Nah, itu ketika nanti besok pada hari kiamat di persidangan, nah itu baru ditafsirkan. Lanjut. Wa kuntu, dan aku menjadi alaihim atas mereka syahidan, saksi, madumtu selama aku berada fihim di antara mereka. Stop. Nah ini ditafsirkan juga apa maknanya, dan engkau menjadi saksi selama aku hidup bersama mereka, yakni selama aku di dunia dan hidup bersama kaumku, akulah yang menjadi saksi. Gak pernah aku ya Rabb mengatakan bahwa aku jadi Tuhan wahai Bani Israel maka sembahlah. Gak, saksi hidup. Ya lanjut Pak Tosim. Falamma, maka setelah tawaffaitani
engkau mengangkatku ke langit hidup dalam keadaan hidup, kunta engkau menjadi antar raqiba, engkaulah pengawas penjaga, alaihim atas mereka, wa anta dan engkau ala kulli atas setiap syai'in sesuatu, syahid adalah saksi. Tuh. Jadi ketika Nabi Isa alaihi salam mendapatkan perlakuan dari kaumnya yang akan dibunuh oleh Bani Israel, kemudian diserupakanlah oleh Allah Nabi Isa itu dengan seorang pengikut yang dalam tafsir disebut Yudas Iskariot. Kemudian Nabi Isa diangkat. Jadi ketika engkau angkat, sudah keadaan mereka, engkaulah yang maha menyaksikan, engkau maha mengetahui perbuatan mereka ya Rabb. Itu yang namanya manusia itu ditinggal nabinya, jangankan ditinggal nabi, anak ditinggal orang tuanya itu biasanya subuhannya gimana Mas Toto? Biasanya apa? Berubah. Yang tadinya rajin tinggal sepertiga rajinnya, seminggu gak pulang tinggal separuh rajinnya. Kalau nggak dikawal, yang namanya anak-anak lah, manusia. Berarti betapa pentingnya yang namanya memperhatikan berdakwah. Kalau kita nggak ada ngaji terus kita mau ngapain sekarang? Ya Pak Tosik. Sepintar-pintarnya kita pasti tergerus oleh yang namanya hawa nafsu. Kegiatan ABCD paling main HP. Terus dengerin ceramah rasanya udah kayak ustaz aja, dengerin ceramah dari mana itu rasanya udah kayak ustaz. Terus akhirnya posting, kayak dapat ilmu yang luar biasa. Ya bagus sih, tapi di antara Mas Toto saya sampaikan ya, ingat-ingat Pak Mandra, Pak Tosin, kita ngaji seperti ini tidak hanya sekedar mencari informasi, mencari ilmu, namun amal soleh. Amal apa? Kita nggak pegang HP, ya kalau pegang HP dengerin ceramah habis itu ada iklannya apa? Atau sih, wah akhirnya iklannya perempuan terus promosi nggak pakai hijab dan segala macam, senyum terus terus tambah kita prototin, malah hilang gitu, bener apa enggak? Jadi amal soleh, kita duduk di masjid ini, lah duduk seperti ini apa bukan amal soleh? Padahal orang itu akan rugi kecuali orang yang wal asri innal insana lafi, kemudian illal ladzina iman. Kita udah punya iman. Setelah iman tok gak ada yang lain, masih rugi apa enggak? Kecuali dan orang yang beramal soleh. Kemudian watawasau bil haq. Kita tawasau bil haq apa enggak ini Mas Toto? Yang keempat tawasau bis sober, saling menasihati sabar, kesabaran. Ngaji itu emang gak gampang Mas Toto. Saya banting nafsu saya itu tiap hari, itu dikira gak banting nafsu apa Pak Mandra? Banting nafsu saya itu, banting nafsunya. Apalagi kalau udah ada siaran langsung bola, pas waktunya maghrib atau jam 7 kick off, waduh, nah, itu ya. Makasih Pak Timur, daripada emosi nggak minum nanti suruh minum dulu, berarti paham ya Pak Pak Timur kan. Ayo minum dulu Pak Haji Naiman. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau ngaji itu Pak Haji Murkan, Pak Haji Naiman ya, itu bisa memprediksi. Bisa apa? Memprediksi. Udahlah, saya yakin lah jamaah yang di sini ini berkumpul dengan Pak Haji Roto, Pak Hamzah, Pak Hari, Pak Haji Mulkan, semuanya ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh lah, hamba-hamba Allah yang soleh. Gak usah khawatir. Jadi kenapa orang itu su'ul khotimah dan sebagainya itu bisa diprediksi Pak Tosin? Bisa apa? Bisa diprediksi. Mau tahu apa enggak Pak Tosin? Ya, silakan dibuka, ini temanya agak menarik. Jadi gak usah baper. Pak Haji Naiman kemarin saya takziah, saya hibur itu. Saudara gak usah sedih, insya Allah
almarhumah husnul khotimah, ditempatkan di tempat yang terbaik Haji Naiman, tenang aja kayak gitu. Nah, surah Yunus. Baik, ayat yang ke halaman 219. Halaman 219. Ini ceritanya Fir'aun. Dari ayat ini nanti kita bisa pelajari itu. Baik, Mas Toto, jamaah semuanya, mari kita bunyikan baris kedua dari atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun وجنوده بغيا وعدوا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه itu jangan diterusin, nanti gak kuat. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Amanat bihi amantu ya. Annahu ya, sama-sama langsung. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pak Tosim perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wazawazna, dan kami seberangkan Bani Israil, Nabi Musa dan para pengikutnya, al-bahra, melintas laut merah, fa'atba'ahum, lalu menyusul mengikuti mereka Fir'aun wa junuduhu, dan bala tentaranya, bagia, untuk menganiaya, wa'adwan, dan menindas mereka. Jadi tujuannya itu kepada Bani Israel. Fir'aun dan para tentaranya itu disebut Qibti. Jadi penduduk Mesir itu disebut bangsa Qibti, bangsa apa? Sementara Israel itu bangsa yang lain. Jadi ditindas itu di Mesir selama berabad-abad. Jadi mentalnya Bani Israel itu mental budak sebenarnya. Jadi udah dapat makanan dari surga malah ingin bawang merah, kacang kayak gitu kan. Mentalnya mental budak. Ya dikasih nasi padang sederhana malah minta warteg. Itu berarti mentalnya mental kuli. Mental apa? Mental kuli. Lanjut. Hatta sehingga ketika ada rokahu Fir'aun hampir al-gharaqu, tenggelam, qala, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, annahu, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah
illalladzi, kecuali Tuhan yang amanat telah beriman bihi kepadanya Bani Israel wa ana, dan aku minal muslimina, termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Baik, baru mau beriman. Orang itu nyawa sudah ditaklukkan kayak gitu. Imannya diterima apa enggak itu? Fir'aun tidak diterima. Lanjut Pak Tosim ayat 91. Al-ana. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Wa qad asaita, dan sungguh kamu telah durhaka qablu, sejak dulu, wa kunta, dan kamu telah menjadi minal mufsidin, bagian dari orang-orang yang berbuat kerusakan atau sesat. Kira-kira kalau Fir'aun ngaku Tuhan didakwai oleh Nabi Musa, ya kan, masih dinasehati, terus masih diajak untuk beriman, menindas, stop Fir'aun, jangan engkau tindas Bani Israel dan segala macam, gak mau. Akhirnya kalau setelah mau mati suul khotimah, pantas apa enggak Fir'aun? Pantas apa enggak ya kira-kira? Pantas. Kezolimannya mencapai puncak, terus ngaku Tuhan, macam-macam lah, komplit. Lah kemudian kita berbalik, ya pantas, wajar kalau dia gak dapat hidayah, terus akhirnya gak diterima imannya karena sudah sampai tenggorokan. Terus kan ada cerita nih, ada di dalam hadis Sahih Bukhari itu ada pelacur dari kalangan Bani Israel. Setelah kerja malam pulang, terus ketemu siapa? Anjing yang kehausan. Terus akhirnya belas kasih, diambilin air dengan sahabat obatnya itu turun. Gara-gara kasih sayang terhadap anjing yang kehausan, Allah memberikan anugerah kepadanya untuk bisa bertaubat. Kasusnya Fir'aun, kasih sayang apa kejam? Kejam. Cara berpikir seperti ini, apalagi Pak Haji Mulkan, Pak Haji Naiman dan keluarganya, insya Allah sudah berusaha menjaga iman, beramal soleh, contoh surga. Ya, itu cara berpikirnya demikian Pak Tosim. Ya, itu cara berpikir yang husnudzon kepada Allah. Kenapa Fir'aun mau beriman tapi gak diterima imannya? Karena kedurhakaannya sudah melampaui. Sementara Pak Mandrat main perempuan enggak, mempersekutukan Allah enggak, mau apa itu rentenir juga bukan, ya Pak Tosim. Main perempuan Pak Tosim enggak. Ya Mas Tonton ya. Kita jawab dosa-dosa besar kita hindari, dosa kecil kita hindari dengan harapan, masa sih gak dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekarang cara berpikirnya Mas Toto Pak Haji Mulkan, kita nabung pinter. Nabung apa? Pinternya untuk siapa? Pak Tosim, sering saya sampaikan ini, untuk anak. Yakinlah Pak Haji Mulkan, cucunya Pak Haji Mulkan nanti jadi ahli Quran, insya Allah semuanya di Pak Haji Hamzah ini, Pak Hamzah ini. Nabung pinter ini. Ya tabungannya jangan diambil sendiri lah Mas Toto. Ya Mas Toto kelihatannya udah gak pantas sekarang pinter. Untuk anaknya aja yang pinter. Ya, alhamdulillah. Cara berpikirnya saya baca ini, kenapa Fir'aun kok gak diterima, apa rahasianya, apa dibalik itu? Karena menindas Bani Israel. Silakan Pak Haji Mulkan. Sakaratul maut. Dia baru sadar. Sebenarnya mungkin ya, dia sebenarnya sadar sebelumnya juga, tetapi ada sesuatu yang mengganggu. Ya mungkin kalau kita bahasanya nafsu. Betul. Nah ini kan banyak kejadian di dalam masyarakat kita sekarang dengan contoh-contoh yang begitu hebatnya di dalam Al-Quran, tetapi tidak juga
bisa termotivasi gitu, Betul. berubah gitu, Ya. atau tobat gitu, bahwasanya berfahim orang, ya kan? Ya. Banyak banget sekarang kejadian, malah dia bisa dikatakan ahli-ahli agama juga. Yang apa Al-Quran apalah. Ya. Itu kenapa? Baik. Kenapa orang bisa demikian? Di antaranya adalah karena hawa nafsu. Silakan dibuka surah Al-Qasas. Surah apa? Surah Al-Qasas. Itu di antara sebab-sebabnya. Surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Surah Al-Qasas halaman 391. 391 baris ketiga dari bawah, langsung Pak Tosim dibaca artinya perkata itu, fa illam yastajibu, maka jika tidak mereka dapat mengabulkan mendatangkan sebuah kitab, laka kepadamu fa'lam, maka ketahuilah, annama sesungguhnya, yattabi'una mereka mengikuti, ahwa'ahum hawa nafsu mereka, waman dan siapa yang adallu dia lebih sesat, mimmani taba'a daripada siapa yang dia mengikuti hawahu hawa nafsunya, bighairi dengan tanpa hudam minallahi petunjuk dari Allah, inna sesungguhnya Allah la yahdi tidak dia memberi petunjuk al-qaumat zalimin kepada kaum orang-orang yang zalim. Jadi sekali lagi, orang yang berilmu atau katakanlah yang disebut ustaz atau ulama, justru hawa nafsunya semakin besar. Kalau tidak dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya tetap menjadi budak hawa nafsu. Akhirnya apa? Ngakal-ngakalin itu nanti. Ya, itu mohon maaf, ada di medsos itu ada yang dulunya, ya kita kan semua tahu, ada yang ustadz ahli sedekah katanya, malah itu rampas duit orang. Itu berarti ngikutin hawa nafsunya, menggunakan ayat-ayat Allah untuk meraih keuntungan pribadi. Ya betul sih. Itu intinya ngikutin hawa nafsu. Lalu bagaimana kalau demikian? Memberat, Mas Toto. Berat. Saya itu beberapa kali ditawarin untuk masuk organisasi, saya nggak mau. Saya tahu nanti kalau saya ikut, saya pasti kelelap itu. Apa? Kelelap ya, mending ngaji sama Pak Haji Mulkan aja deh. Soalnya Pak Haji Mulkan, kalau saya ditawarin untuk terus terang aja masuk lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, namanya masuk lembaga organisasi, potensi saya tiap malam itu nanti ceramah. Lah kalau saya ceramah, itu mana mungkin saya bisa ngajarin anak-anak. Tiap ini jadwalnya ke sini, tiap ini jadwalnya diputar, belum lagi rapat dan lain sebagainya. Benar apa enggak Pak Tosim? Dan terus ujung-ujungnya kalau seperti itu berpotensi untuk ditempel partai-partai politik apa enggak itu Pak Tosim? Oh, pintar-pintar. Oh, terus saya perhatikan, wah enggak, ini kelihatannya bisa gitu. Jadi sholat jamaahnya hilang, anunya hilang. Itu saya perhatikan dengan mata kepala saya sendiri Pak Haji. Jiwa santri, yang namanya santri di pondok pesantren itu kan dia terbiasa dengan sholat jamaah, dengan pengajian dan segala macam. Kalau saya masuk model seperti itu nanti lama kelamaan ya terlalu banyak berjalan dan sebagainya, akhirnya hilang kebiasaan santri. Saya melihat dengan mata kepala. Terus teman-teman saya kayak gitu, waktunya azan masih nyantai-nyantai dan segala macam. Wah, kalau kayak gini terus kasihan orang tua. Ya kan, orang tua saya nyuruh saya ke pesantren. Apa ini? Bisa ya? Alhamdulillah. Kesolehan yang saya bangun selama bertahun-tahun hilang gara-gara hanya secumil materi.
Kan kasusnya seperti itu. Gara-gara materi hilang yang namanya kesolehan, termasuk salah gaul. Ya Pak Haji kan ya, udah deh mau kayak apa kayak gini aja, gaul sama orang ini apa namanya komunitas surga ini, komunitas apa? Amin. Komunitas surga. Amin. Ya penting saya gaul sama Pak Haji kan aja deh, nggak mau gaul sama yang lain. Beresiko apa? Beresiko. Wallahu a'lam kurang lebih demikian Pak Haji kan. Ya paham saya. Komunitas apa ini? Amin. Komunitas surga. Kalau di luar beresiko. Ya Pak Haji Naiman, santai aja, paling tenang aja. Insya Allah min ahlil jannah kita itu. Insya Allah ahlil jannah. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.